Kembali lagi di YouTube kami ini. Pada video ini kami akan menghadirkan suatu kejadian ledakan di Beirut. Dan juga akan dihadirkan informasi dari Bapak Duta Besar, wawancara dengan beberapa media TV di Indonesia. Sebetulnya dari lokasi kejadian tersebut beberapa detik. Silakan simak dan tonton videonya sampai habis. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Ya Hadra al-Bidayah, ya Hadra. Baru-baru ini di Beirut yang merupakan ibu kota Lebanon digemparkan dengan letupan yang sangat dahsyat, yaitu tepatnya di pelabuhan Beirut. Kejadian ini bermula dari salah satu gudang pabrik, yaitu pabrik penghasil pupuk, tiba-tiba dilalap si jago merah. Dalam video yang diambil, terlihat begitu dahsyatnya letupan gelombang kejut yang begitu keras, hingga puing-puing bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi terhempas ke udara. Selain itu, letupan itu pun menghasilkan guncangan yang sangat dahsyat, sehingga bangunan di sekitar kejadian hancur luluh. Dan pada radius beberapa kilometer seperti di Downtown dan sekitarnya, itu bangunan-bangunan di sekitarnya mengalami kehancuran dan kerusakan berat. Sementara itu, dugaan awal dari terjadinya ledakan yang begitu dahsyat ini disebabkan oleh bahan amonium nitrat yang disimpan bertahun-tahun di gudang yang berlokasi di pelabuhan Beirut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Keamanan Lebanon, yaitu Abbas Ibrahim. Akibat ledakan tersebut, puluhan warga dilaporkan meninggal dunia dan ribuan warga mengalami luka-luka. Tercatat pasca kejadian, yaitu hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, tercatat yang meninggal itu sekitar 70 orang dan yang mengalami luka-luka sekitar 4.000 orang. Terakhir diinfokan yang terinfo dari Al Jazeera News, itu dilaporkan per tanggal 5 Agustus 2020 tercatat yang meninggal sejumlah 135 orang dan yang luka-luka sekitar 5.000 orang. Pada video ini, kami akan menayangkan beberapa informasi dari Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Lebanon yang berkedudukan di Beirut, yaitu Bapak Hajrianto Yassin Tohari. Siang hari ini relatif tenang ya. Terkait yang terjadi di Beirut, yaitu dengan ledakan yang begitu dahsyat di pelabuhan Beirut pada hari Selasa 4 Agustus 2020, terutama kondisi warga negara Indonesia di Lebanon pasca ledakan tersebut. KBRI aman dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Kami mendapatkan informasi ada warga negara Indonesia yang menjadi korban di sana, bisa kami konfirmasi? Dan juga pada video ini akan ditayangkan
kota di sekitar Beirut sebelum dan pasca kejadian ledakan tersebut, terutama di sekitar pelabuhan Beirut dan juga di radius tempat kejadian. Semoga ini bermanfaat. Selamat menyaksikan dan tonton videonya sampai habis. Ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Lebanon berjarak kurang lebih 7 km dari gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut. Ya, lantas bagaimana kondisi di Beirut saat ini, pemirsa? Kita telah bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, yaitu ada Bapak Hajrianto Y. Tohari. Selamat sore waktu Indonesia, Pak. Selamat siang waktu Beirut. Ya, selamat sore, selamat siang, Tita. Ya, Pak, kita ingin tahu saat ini bagaimana kondisi di Beirut sendiri. Katanya saat ini kondisi tentu sangat tidak stabil dalam kondisi darurat, ya Pak? Ya, yang dapat kita lihat di pagi sampai siang hari ini relatif tenang, ya, karena ini juga hari kedua diberlakukannya kembali lockdown secara terbatas dalam rangka menangani pandemi. Jadi tidak terjadi kepanikan dan keributan seperti kemarin sore sampai malam yang pada saat terjadinya ledakan besar tersebut, di mana penuh dengan panik. Karena orang juga saling bingung, kaget, panik, dan bertanya-tanya tentang apa yang sebetulnya terjadi. Ada yang mengatakan bom, ada yang mengatakan serangan militer, macam-macam, ya. Baru pada malam agak jernih informasi yang diperoleh, yaitu meledaknya hanggar penyimpanan amonium nitrat sebesar 2.750 ton itu. Untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan dan sekaligus untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab di balik terjadinya ledakan dahsyat tersebut. Itu sangat penting, saya rasa. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari berbagai partai politik dan organisasi serta gerakan, baik itu oleh partai-partai politik yang sekarang ikut ambil bagian dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab, maupun dari gerakan-gerakan seperti Hizbullah. Itu sampai hari ini belum ada pernyataan resmi yang muncul. Tetapi sejauh itu penjelasan resmi belum ditemukan adanya indikasi bahwa ini merupakan sebuah serangan, masih merupakan sebuah kecelakaan sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan ini. Kami mengikuti berita televisi, online maupun media di hari ini, itu belum ada, justru di sini belum ada berita-berita yang sifatnya itu spekulatif. Ada seorang WNI yang mengalami luka, Pak. Seperti apa, Pak? Informasi lengkapnya. Seorang warga negara Indonesia dari PMI, pekerja migran Indonesia, yang bekerja di bidang spa, yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan properti pada waktu terjadi ledakan kemarin itu, tetapi sudah ditangani oleh dokter di rumah sakit dan sudah diperbolehkan untuk pulang, dan yang bersangkutan sudah pulang dan beristirahat di apartemennya untuk memulihkan kondisi fisik dan terutama trauma yang dialaminya. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Y. Tohari.
Untuk mengonfirmasi situasi terkini, kita telah bergabung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Yetohari. Pak Hajrianto, selamat pagi waktu setempat, Pak. Selamat pagi, Pak Marti. Ya, Pak Hajrianto, kami konfirmasi, Pak, bagaimana situasi terkini di sana, Pak? Di Beirut sekarang masih pagi ya, sekitar pukul 8 lewat sedikit. Masih lenggang dan berbeda sama sekali dengan situasi kemarin sore malam hari yang diliputi oleh suasana kegaduhan karena ledakan dahsyat tersebut. Pagi hari ini masih lenggang, apalagi ini hari penerapan kembali lockdown setelah 10 hari terakhir ini perkembangan COVID-19 mengalami lonjakan besar, sehingga praktis masih agak lenggang. Pak Hajrianto, kami menyadari bahwa ada banyak warga negara Indonesia pula yang berada di Lebanon saat ini. Sebenarnya berapa jarak, Pak, antara KBRI Beirut dengan dan juga pemukiman WNI dengan lokasi, Pak? Ya, pemukiman WNI tersebar ya di berbagai tempat di seluruh kota Beirut, bahkan juga di beberapa kota besar lainnya seperti di Tripoli, di TK. KBRI sendiri berjarak sekitar 7,5 kilometer dari lokasi, dan kebetulan KBRI ini berada di atas perbukitan, sehingga dengan demikian kota Beirut itu dapat terlihat jelas dari KBRI. Apalagi pada waktu kejadian kami berada di lantai 4 KBRI, sehingga dapat melihat dengan jelas pekatnya asap akibat ledakan yang luar biasa tersebut. Kami mendapatkan informasi ada warga negara Indonesia yang menjadi korban di sana. Bisa kami konfirmasi? Sudah adakah keterangan resmi dari otoritas mengenai penyebab ledakan tersebut, atau ada informasikah kemungkinan ada pihak-pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut? Kita akan kembali tetap di potret ledakan guncang Beirut, dan Duta Besar RI Beirut menjawab.